Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari Minggu yang indah ini Tuhan, kembali kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk terus menyaksikan, bahkan terus menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dan kasih Tuhan sepanjang masa kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, hari ini sungguh kami bersuka cita. Kalau kami ada di tempat ini bukan karena kami kuat dan gagah perkasa kami, tetapi kami ada di tempat ini karena Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kami disentuh oleh Tuhan, dan kami bersyukur kalau kami hari ini dapat duduk sehidangan dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah hari ini Tuhan kami ingin mengerti tentang kebenaran-Mu. Kami tidak lagi gagal memahami kebaikan Allah, kami tidak gagal memahami tentang anugerah Allah. Dan oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah hari ini urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu. Dan hari ini Tuhan, apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa, sehingga hari ini yang sakit boleh disembuhkan, yang mempunyai beban berat boleh dilepaskan, bahkan hari ini yang tidak mempunyai pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya hari ini kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbahagia, selamat menikmati hari Minggu yang indah ini. Nah, hari ini kita kembali akan lanjutkan dengan kitab Nabi Yunus, dan ini adalah serial yang terakhir karena Yunus hanya 4 pasal. Kita sudah bahas pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga minggu lalu, dan hari ini adalah pasal yang terakhir, yaitu pasal yang keempat, yaitu ayat yang pertama sampai ke-11 dengan judul khotbah gagal memahami kebaikan Allah, atau gagal memahami anugerah Allah. Apakah Allah itu terlalu baik? Oleh kita buka Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ke 11. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, ayo mari sama-sama saya undang bangkit berdiri dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang lebih daripada hidup. Kita mau baca bersama-sama secara berganti-gantian. Yunus pasal yang keempat ayat pertama sampai ke 11. Haleluya. Sudah ketemu semua? Amin. Ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ayat yang kedua. Ya Tuhan, bukankah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku baru melakukan diri kekasih. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang banyak sabar dan berbelas kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat yang keempat. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ayat yang keenam. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ayat yang ke-8. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ayat yang ke-10. Lalu Allah berfirman, engkau
punya sedikit pun memberikan menjadi kaya, dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di ayat yang terakhir pada pasal yang ketiga, kita melihat bahwa ternyata Tuhan melihat perbuatan mereka. Kalau kita lihat Yunus pasal yang ketiga ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Atau bukan kata menyesal itu seperti orang yang menyesal, tetapi maka Allah berbelas kasihan kepada si Yunus dan kepada seluruh umat Niniwe, karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu Saudara, pertobatan penduduk Niniwe sampai hari ini dianggap sebagai the greatest revival ever. The greatest revival ever itu dengan kata bahasa yang bahasa Jawanya dan lebih mudahnya adalah kebangunan kebangkitan rohani yang paling besar sepanjang masa. Ada amin, saudara? Saya belum pernah menemui selama menjadi seorang hamba Tuhan, dan saya belum pernah, setelah saya Google pun saya belum pernah melihat ada seorang hamba Tuhan dengan hanya satu perkataan saja dia mampu menobatkan 120.000 orang. Kita nggak tahu apakah itu orang laki-laki saja atau sama wanita dan sama anak-anak. Tapi paling tidak, saya belum pernah menemui sekalipun Reinhard Bonnke, sekalipun siapa tuh pengkhotbah paling terkenal juga di dunia, Billy Graham, bahkan si mulut emas atau yang bernama John Sung. Bapak Ibu Saudara tahu namanya John Sung, itu adalah mulut emas. Jadi kalau dia berkhotbah mungkin ratusan orang bertobat, ribuan orang bisa bertobat. Tetapi 120.000 itu tidak akan pernah terjadi di Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu hanya satu orang, yaitu Yunus, yang mampu untuk sekali dia berkhotbah dengan khotbah yang mau enggak, saudara. Khotbahnya itu mau enggak, saudara. Dia bilang apa? Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe. Sudah selesai. Sedangkan kita harus belajar teologi, harus belajar ilmu berkhotbah, homiletik namanya. Saya belajar banyak sekali, baik di S1 saya, S2 saya, maupun ketika saya belajar sama Pak Poltak Sibarani. Itu kurang lebih saudara 5 bulan, 6 bulan belajar berkhotbah. Tetapi ketika saya berkhotbah pun, mungkin para pendeta di Indonesia berkhotbah, nggak pernah ada 120.000 orang bertobat. Bayangkan, ini bukan 1-2 orang. Kalau dari satu KKR 1 juta orang atau 500 orang, 500.000 orang, paling bertobat 1.000 orang. Ya apa ya? Yang maju ke depan, yang bertobat. Nah, ini adalah the greatest revival ever yang pernah dialami oleh dunia, yang pernah dialami satu-satunya kejadian, dan harusnya Yunus mengucap syukur. Ada haleluya. Tetapi tidak. Yunus tidak mengucap syukur, bahkan Yunus menyesal. Yunus marah. Oleh karena itu pada ayat yang pertama dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Bayangin Bapak Ibu Saudara, orang kalau sudah diberikan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, harusnya dia bersyukur. Puji Tuhan, praise the Lord, saya mampu menobatkan 120.000 orang. Tetapi tidak, ternyata Yunus menyesal. Apa arti kata menyesal di sini? Arti kata menyesal di sini adalah ra'ah, yang berarti jahat, malapetaka. Yunus menganggap, ini yang paling ngeri, saudara. Ini perhatikan baik-baik, ini ngeri sekali. Yunus menganggap
pertobatan bangsa Niniwe yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah kejahatan. Itu adalah sesuatu yang jahat. Itu adalah sesuatu yang merupakan malapetaka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan. Makanya dari awal judul khotbah saya adalah gagal memahami kebaikan Allah, gagal memahami anugerah Allah. Yunus menganggap jahat Allah ini jahat. Yunus tidak pernah mengerti mengapa hal baik bisa terjadi pada orang yang jahat. Saudara yang terkasih, inilah yang dinamakan oleh beberapa teolog, Yunus dinamakan sebagai monster daripada religius. Orang salah satu namanya Womart, itu salah satu teolog dari Jerman, itu mengatakan bahwa Yunus adalah the monster religius psikologi. Jadi Yunus itu mengalami sesuatu yang dinamakan sebagai sebuah monster agama. Apa itu monster agama, saudara? Monster agama di sini adalah dia tidak mau ada hal yang baik terjadi pada orang yang jahat. Ada haleluya. Saudara pernah nggak berpikir, kok ada ya orang jahat hidupnya diberkati Tuhan? Orang jahat kok Tuhan kenapa ya? Aku yang baik-baik nih seperti ini, datang ke gereja, kasih persembahan, kasih persepuluhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup aku jaga dari hari ke hari. Tetapi mengapa hal buruk terjadi bagi orang baik? Nah, kalau hal buruk terjadi untuk orang yang baik, itu dinamakan the problem of evil. The problem of evil. Tetapi kalau hal baik terjadi untuk orang yang jahat, itu adalah the problem of good. The problem of good. Ya. Nah, ini dua hal yang Yunus sebenarnya tidak mengerti. Jadi gini, Yunus tahu tentang kebaikan Tuhan. Yunus tahu nggak? Tahu. Yunus sendiri diampuni oleh Tuhan ketika pasal yang pertama Yunus membelot, Yunus menolak panggilan Allah untuk ke kota Niniwe, akhirnya dia lari ke Tarsis. Dan pada pasal yang kedua atau pasal yang ketiga, Yunus mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku telah diloloskan dari perut ikan. Yunus tahu, Yunus mengerti, tetapi dia tidak mengerti tentang jangkauan kasih Allah kepada seluruh manusia. Mengapa hal baik bisa terjadi pada orang yang jahat? Sekali waktu, ya, saya membaca satu kisah yang luar biasa. Begini Bapak Ibu Saudara, dia tanya begini, Bapak Ibu Saudara hari ini percaya ada Tuhan di dunia ini? Ada Tuhan nggak kira-kira? Oh, yang benar. Seringkali kita ngeluh sengeluh-ngeluhnya. Ada Tuhan nggak sih sebenarnya? Terus kalau ada Tuhan, kenapa ada orang jahat di dunia ini? Kalau ada Tuhan, kenapa ada orang koruptor di dunia ini? Kalau ada Tuhan, kenapa malapetaka, bencana bisa terjadi di dalam dunia ini? Allah itu baik nggak? Halo? Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tapi kenapa? Kenapa kalau Tuhan itu semua under control Tuhan? Bukankah seharusnya dunia ini tidak ada malapetaka? Bukankah seharusnya di dunia ini tidak ada dosa? Bukankah seharusnya tidak ada kejahatan? Memang awal permulaannya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Itu urusan klise. Tapi kenapa? Pertanyaannya, kenapa berlanjut sampai dengan hari ini? Kenapa kalau kita lihat-lihat, kenapa ya ada orang jahat tapi mendapatkan perlakuan baik? Ada amin saudara? Kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini? Sekali waktu ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, punya hikmat Tuhan yang sangat dahsyat. Saya juga pernah ketemu dengan seorang ateis, orang yang tidak beragama. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Beberapa kali saya ketemu, ada wanita, ada pria. Nah, tetapi
Orang ini, si pendeta ini sedang berdiskusi di pesawat dengan seorang ateis. Ateis ini nanya hal yang sama. Pak Pendeta, kenapa kalau Tuhan ada, kenapa terjadi bencana? Pak Pendeta punya hikmat yang luar biasa. Dia katakan begini, saudara. Coba kita bayangkan. Kita sama-sama tanya ya. Saya tanya sama semua jemaat. Dia bilang, kalau memang ada Tuhan, kenapa terjadi bencana? Pendeta langsung ngomong gini. Tuhan ya ada. Kenapa? Dia balik pertanyaannya. Saya mau tanya katanya. Dan saya tanya sama jemaat. Dalam 1 tahun di Indonesia, berapa kali terjadi bencana alam? Ada yang tahu nggak kira-kira? Gempa bumi, apa tuh namanya? Banjir. Ada nggak setahun paling banyak 12 kali? Ada nggak? Nggak ada kan? Kita taruhlah. Kita genapin 1 tahun 12 kali. 1 tahun kita hidup berapa hari? Berapa? 365 hari atau 365 kali kita hidup dalam 1 tahun. Dikurang 12 berapa Bapak Ibu Saudara? 353. Kita bisa bayangkan 353 hari kita tidak kena bencana alam. Ya apa ya? 12 hari saja, atau mungkin taruhlah 20 kali. Ya ada bencana alam, taruhlah 30 kali. Tapi berapa banyak bencana alam itu tidak terjadi dalam kehidupan manusia? Begitu banyak. Artinya apa? Artinya Allah itu tetap mengontrol dunia ini. Yang percaya katakan amin. Itu kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, kalau Tuhan jahat, kalau Tuhan baik, kalau Tuhan itu ada, kenapa terjadi bencana? Ya itu. Karena memang itu bukan hasil perbuatan Tuhan. Itu juga hasil perbuatan manusia. Pohonlah dipotong, ya kan, di hutan sehingga terjadi longsor, banjir dan yang lain-lain. Tsunami juga terjadi karena hal-hal manusia, bukan semata-mata dari Tuhan. Tetapi kalau kita lihat hari lepas hari kehidupan kita selalu ada dalam kontrolnya Tuhan. Saudara percaya? Katakan kiri kananmu kalau percaya, kamu hidup dalam kontrol Tuhan setiap hari. Ada amin? Kita hidup itu dikontrol oleh Tuhan setiap hari, dijaga, dirawat, dipelihara, diberkatin oleh kebenaran firman Tuhan. Ada amin saudara? Yakin. Jadi kalau 350 hari lah kita hidup tidak ada bencana. Contoh salah satu lagi. Di Tanah Merah, di Kelapa Gading, di beberapa tempat. Berapa banyak kita mengalami kebanjiran dalam 1 tahun? Setiap tahun ada 100 kali kita banjir? Ada. Ya, ini ya, kita improvisasi sedikit ya. Saya sering kali berpikir kalau lagi termenung seorang diri kita atau di kamar, saya berpikir, ini jangan-jangan memang Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sekalipun ada banjir ya, sekalipun ada banjir di Kelapa Gading, di mana banjir begitu banyak, tapi tetap aja itu air tetap bisa meresap. Berarti itu tetap dalam kontrolnya Allah. Ada haleluya. Kalau saudara percaya hal itu ada dalam kehidupan kita, Yunus ini tidak yakin hal itu terjadi. Makanya dia katakan, mengapa Tuhan hal baik bisa terjadi kepada orang yang buruk, hal baik bisa terjadi kepada orang yang jahat. Saya sempat berpikir begini Bapak Ibu. Ini kalau seandainya ya Tuhan itu memang luar biasa, saya mau katakan begini. Kalau ada permintaan, saudara kalau ada musuh yang saudara, orang ini orang jahat sekali, yang kita sudah tahu memang jahat, sudah notabene orang jahat. Kalau kita mau menghukum dia, ini hanya anekdot aja. Kalau kita mau menghukum kita, apakah yang kita doakan? Apa yang kita minta dari Tuhan? Yang kita minta dari Tuhan paling cuma satu, saudara. Apa? Bukan.
Ya, kalau misalnya dia dihukum, kita minta dari Tuhan begini, Tuhan, apa yang terjadi sama saya kalau saya doakan 2 kali lipat terjadi buat orang jahat ini? Apa yang saudara doakan? Kalau saya simpel, Tuhan beri aku sakit penyakit, maka dia akan dapat 2 kali sakit penyakit. Kalau kita berpikir secara secara improvisasi. Saudara yang terkasih, oleh karena itu Yunus, sekalipun Yunus seorang nabi yang luar biasa, dia sudah dipakai oleh Tuhan, tetapi dia tidak mengerti menjangkau bagaimana kebaikan Tuhan. Dia gagal memahami kebaikan Tuhan, dia gagal, dia fail mengalami anugerah Tuhan. Karena Yunus berpikir seperti ini, orang jahat itu harusnya dihukum. Siapapun orang jahat itu harusnya dihukum. Iya, kalau memang seperti hari-hari ini terjadi, harus dihukum secara pengadilan. Ya, benar. Tetapi untuk pertobatan, kalau semua orang ini, kita nih termasuk saya, orang jahat, saudara, ya kan, orang berdosa, orang jahat dihukum, saya mau tanya, dunia habis nggak? Nggak ada lagi Pak Yono yang rambutnya putih, nggak ada lagi saya, nggak ada lagi, semua hilang semua, karena nggak ada yang berkenan sama Tuhan, semua ini jahat. Tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang kita nggak tahu itu adalah kedaulatan Tuhan, kita sampai hari ini masih bisa hidup, masih bisa menikmati kebaikan Tuhan, masih bisa survive hari ini. Itu adalah semata-mata karena kita harusnya tidak gagal memahami kebaikan Allah untuk semua orang. Yang percaya katakan amin. Yunus gagal, dia memahami bahwa orang jahat harus dihukum. Karena itu Yunus katakan pada ayat yang kedua, coba kita lihat ya, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Dia kesel setengah mati, saudara. Itulah sebabnya maka aku dahulu, dia ungkit-ungkit nih saudara ya, persoalan dia yang lama dia ungkit-ungkit sama Tuhan, padahal Tuhan Maha tahu. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dia tahu tentang kebaikan Tuhan, tapi dia tidak mengerti tentang jangkauan. Dia tidak bisa menerima tentang jangkauan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih ingat tentang cerita siapa? Seorang anak sulung dan adiknya. Coba kita buka Lukas pasal 15 ayat 29 sampai 30. Supaya kita jangan lupakan ini. Jangan lupa juga terhadap penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Coba kita buka ini, Lukas pasal 15 ayat 29 sampai 30. Bayangkan, anaknya sudah bersalah. Bayangkan, anaknya sudah menghabisi harta bapaknya. Bayangkan, dia sudah berfoya-foya dengan wanita-wanita yang tidak baik. Tetapi lihat hasilnya, saudara. Ayat 29. Lukas pasal 15 ayat 29 sampai 30. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah, apa saudara? Memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur tuh saudara. Maka Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa ternyata memang untuk memahami kebaikan Allah itu tidak mudah. Kita sering kali berpikir, kenapa orang jahat bisa diberkati oleh Tuhan? Kenapa orang jahat nggak sakit-sakit? Kenapa kita yang baik-baik sakit-sakitan? Ada haleluya. Mengapa why the bad things, ya kan, go through to the good people? Kenapa hal buruk bisa terjadi pada orang baik? Atau kebalikannya, mengapa hal baik bisa terjadi pada orang yang jahat? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, harusnya kita mengerti bahwa itu semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita mundur sedikit.
Saya barusan sempat kepikir begini, dan sempat Tuhan bicara begini sedikit aja. Bapak Ibu Saudara tahu perjanjian lama? Oke. Berapa kali ada kata-kata Tuhan atau Allah membunuh umat? Benar nggak kata-katanya sadis nggak? Membunuh. Berapa puluh kali kata-kata itu ada di perjanjian lama? Menurut Bapak Ibu Saudara, Allah itu kejam? Allah itu sadis? Kenapa? Begini saudara, ya, saya mau katakan satu hal. Kalau Allah itu yang menciptakan, ada masalah gitu kalau dia mau bunuh? Kita ciptaan Allah nggak? Halo? Kalau tiba-tiba kita besok lenyap, kalau tiba-tiba besok kita sudah tidak ada umurnya lagi. Tadi kan lagu tadi mengatakan kan, saat ku tersudut, ya kan, di tempat yang paling bawah itu kuburan, saudara. Ya, kuburan. Kalau saudara tadi nyanyi, saudara kan tadi nyanyi happy semua kan, pada semua penentangan. Ya. Saat ku tersudut, apa? Di mana? Itu nyanyian masuk ke dalam liang kubur, saudara. Itu benar, masuk dalam liang kubur. Nah, saya mau katakan begini, kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, kalau dia mau bunuh, dia mau hilangkan, dia mau melakukan apa, itu ya suka-suka Allah. Ya apa ya saudara? Ya dia yang ciptakan, yang dia tahu apa yang harus diciptakan, dia tahu kapan harus orang itu meninggal, dia tahu. Itulah yang sebenarnya lepas dari pandangan kita, lepas dari pengetahuan kita, lepas daripada penerimaan kita. Kalau suatu saat kita juga terjadi dalam hidup kita, ini memang satu peringatan keras buat kita semua. Tiba-tiba kita sebagai orang yang kaya raya, punya begitu banyak harta, punya begitu banyak hal-hal baik, tapi tiba-tiba terjadi seperti Ayub, hal buruk terjadi. Terus saudara bilang, aduh Tuhan, kenapa ya? Itu semua adalah miliknya Allah, bukan miliknya kita. Kita juga miliknya Allah, kita bukan milik kita sendiri. Kita nggak berhak apa-apa atas diri kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu ayat yang ketiga dikatakan sama siapa? Sama Yunus dikatakan apa? Jadi sekarang ya Tuhan. Yunus sok-sokan, saudara. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Boleh nggak Yunus mengatakan demikian? Boleh nggak kira-kira? Yang bisa mencabut manusia siapa? Umur manusia siapa? Nah, kalau udah tahu begitu, kita sering nggak minta mati? Hah? Bu Deborah nggak pernah kan? Nggak pernah sekali kan? Mungkin manusia itu pernah. Aduh Tuhan, mati aja dah saya, aduh Tuhan, aduh. Apalagi kalau orang sudah sakit-sakitan, pasti ujung-ujungnya Tuhan, kapan sih saya mati? Kapan saya mati? Kapan saya mati? Tuhan, cabut saja nyawa saya Tuhan. Orang sakit gigi aja bisa minta mati, ya apa ya? Bener. Lu sakit gigi gitu kan, kebetulan hari Jumat atau hari Sabtu, besoknya hari Minggu, saudara. Nggak ada dokter gigi hanya ada Senin sampai Sabtu, saudara. Setahu saya nggak ada dokter gigi praktek hari Minggu. Waduh, saudara sakit cetat cetut, nggak bisa ngapa-ngapain, kepala pusing, pening segala macam, dengar khotbah salah, dengar anak nyetel lagu juga ngamuk-ngamuk. Ini kenapa ini? Ya kan? Terus saudara bilang, aduh Tuhan, cabut aja deh Tuhan. Maksudnya apa? Cabut gigi atau cabut mati, gitu kan? Cabut giginya atau cabut kitanya supaya mati, ya kan? Sering kali kita begitu, saudara. Kita itu kadang-kadang jadi manusia tuh manusia yang cengeng secara rohani. Kita nggak tahu begitu banyak kebaikan Tuhan sepanjang masa hidup kita, sampai saya nih sampai umur 54 saat ini. Itu begitu banyak kebaikan Tuhan. Kalau tiba-tiba jegrek di umur 55 atau 56 saya divonis sakit kanker atau sakit apapun, ya kan, yang berapa hari atau beberapa bulan saya harus meninggal, terus kita ngoceh sama Tuhan, Tuhan nggak adil, kenapa Tuhan hanya kasih umur? Lah, saya udah kasih umur begitu panjang, itu sudah kebaikan Tuhan. Ada amin? Harusnya ketika kita diberikan hal buruk terjadi pada orang baik sekalipun,
Kita harus tetap mengucap syukur dan katakan, sebab Tuhan baik. Ada amin saudara? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Waktu kita divonis tentang sakit penyakit itu, harusnya kita bilang, haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi aku akan ketemu dengan Bapa di surga. Katakan kiri kananmu, kalau kau sakit, katakan kiri kananmu, haleluya, sebentar lagi ketemu dengan Bapa di surga. Haleluya, sebentar lagi ketemu dengan Bapa di surga. Berani nggak kira-kira? Haleluya, ketemu dengan Bapa di surga sebentar lagi. Lah, saudara kan selalu nyanyiannya begitu, saudara. Apalagi lagu Pantai Kosta Lama kan, hatiku rindu apa? Mau ke sanalah. Bukan apa, saudara? Bukan bertamu, tapi tinggal selamanya. Giliranmu mau mati, kita takut sendiri. Cari dokter paling hebat sampai ke luar negeri. Hatiku rindu. Ya kan? Semua manusia itu rata-rata takut akan kematian. Ya, semoga kita enggak ya. Yang ada di tempat ini, saya yakin dan percaya nggak ada satupun jemaat di tempat ini yang takut tentang kematian. Yang percaya katakan amin. Kalau sudah ada waktunya, seharusnya kalau ketika saudara ya tiba-tiba divonis atau tiba-tiba Tuhan tahu, oh sebentar lagi waktu kita akan menghadap, kita bersuka cita. Ada haleluya. Ya kan, kalau orang Batak itu kan, atau orang Manado, pesta lah sepesta-pestanya. Ada amin saudara? Memberikan kebahagiaan, kalau perlu kasih uang kiri, kasih uang kanan, kita peluk kiri, peluk kanan, supaya hari-hari terakhir kita adalah hari-hari yang berbahagia. Dan orang lihat saudara, ketika saudara ada di peti mati pun senyum. Nah begitu, ada hal itu. Jangan di peti mati begini mata, ya kan? masih mau menikmati dunia ya. Karena kita hidup hanya sementara, Bapak Ibu Saudara, nggak lama-lama kita hidup di dunia. 70, 80, 90 mungkin juga kan, kayak Ratu Elizabeth 96 mati juga. Ya kan, Pangeran siapa tuh? Philips 99 mati juga, Saudara. Semua, mau dia kerajaan kayak, mau dia apa, mau dia obatnya hebat setiap hari, tetap mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita kembali bahwa mati dan hidup itu harusnya Tuhan yang menentukan. Ayat yang keempat, firman Tuhan katakan apa? Layakkah engkau marah Yunus? Tuhan negor. Baru sekali itu Tuhan negor, belum kedua kali. Nanti dia tegur lagi saudara sekali lagi. Nah, kita sambung ya, langsung ke ayat yang kelima. Yunus lalu telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Tuhan memberi waktu berapa lama buat kota Niniwe bertobat? 40 hari. Yunus berapa lama keliling kota Niniwe? Ada yang tahu? 3 hari. Mungkin 3 hari dia teriak-teriak, Bapak Ibu Saudara. Ayo ya, bangsa Niniwe nanti akan ditunggang balikan. Dia nggak pernah sebut kata bertobat, saudara. Dia cuma bilang ditunggang balikan. Mungkin dia keliling-keliling beberapa kali, udah dia capek kan, mau nggak, saudara. Khotbahnya juga mau nggak. Seperti nggak seperti kita yang belajar teologi begini. Nah, setelah dia 3 hari keliling, ini Yunus sungguh luar biasa, lihai. Dia langsung setelah 3 hari dia langsung pergi ke atas kota. Kalau kita di sini mungkin kalau kita pergi ke daerah puncak ya Pak, Bu. Puncak kan di atas kan. Nah, kita pergi ke puncak nih, kayaknya saya keliling-keliling ya Jakarta ya kan. Nanti sebentar lagi akan ditunggang balikan. Udah 3 hari, daripada nanti saya diam di dalam Jakarta, nanti Tuhan hukum Jakarta, siapa tahu kan pada hari-hari terakhir tiba-tiba Tuhan berubah pikiran, dihukum semua. Saya aman adanya di mana? Di puncak. Yunus begitu saudara, dia tunggu di atas sambil dia buat pondok. Dia buat pondok itu bukan buat rumah, hanya buat kayu. Tiba-tiba Tuhan mendirikan saudara? Mendirikan membuat itu pohon jara. Tapi sebelum sampai ke pohon jara, kita mau melihat inilah yang dinamakan
monster religius psikologis. Apa itu artinya, saudara? Ini adalah monster keagamaan Yunus. Kenapa? Harusnya dia senang melihat orang itu bertobat. Bapak ibu saudara, kalau melihat musuh saudara bertobat, atau orang yang berhutang sama saudara bertobat, atau orang yang pernah tonjok saudara terus bertobat, saudara senang nggak kira-kira? Oh, yang benar. Kok nggak mati ya? Ya kan? Mungkin kita masih senang, tapi ini Yunus sama sekali, karena memang latar belakang bangsa Niniwe seperti yang saya bilang, ada kejahatan level yang keempat tuh begini, saudara. Yang keempat pertama udah ya saya kasih tahu, yang kedua udah, yang ketiga yang bayi dilempar. Ini yang keempat saya buka. Yang keempat orang dimatiin begini, saudara. Tangan kakinya dipotong, kaki dipotong, tangan dipotong semua. Berarti udah nggak ada tangan, nggak ada kaki ya. Dilempar ke padang gurun. Padang gurun panas nggak? Sampai ngegeleper, sampai mati. Bayangkan, penyiksaan luar biasa. Makanya itu Yunus kesel banget nih kalau sampai ini bangsa. Kenapa Tuhan memilih bangsa Niniwe? Memang ada satu sebenarnya yang sangat krusial di sini. Bangsa Niniwe tidak pernah mendengar firman Tuhan. Makanya itu Yunus saat itu pergi ke kota Niniwe. Tarsis dan Niniwe memang berlawanan. Tarsis juga nggak pernah dengar firman Tuhan, Niniwe juga nggak pernah dengar firman Tuhan. Oleh karena itu Yunus kepingin sebenarnya kota itu dibinasakan. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa dia jadi monster religius psikologis? Itu karena karena ada beberapa hal. Yang pertama, Yunus itu melupakan anugerah Tuhan. Ada haleluya, saudara. Yunus sudah diberkati oleh Tuhan, Yunus sudah diampuni oleh Tuhan. Dan seharusnya kalau Yunus bilang begini, yang salah dihukum, yang pertama kali dihukum oleh Tuhan untuk kasus ini siapa? Yunus. Jadi kita juga sama. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara? Kita juga sama, refleksi terhadap diri kita nih masing-masing sama. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Kita anggaplah kamu nih masuk neraka, kamu ini, kamu salah, kamu ini begini, begitu, begini, begitu. Kita kan sering kali bilang begitu. Padahal kita ini sudah sering kali diberikan anugerah sama Tuhan, diampuni berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beribu-ribu kali, mungkin berjuta-juta kali selama kita hidup. Masakan anugerah itu tidak boleh turun atas orang-orang yang jahat, yang dulunya jahat seperti kita. Ada haleluya. Siapa dari antara kita yang nggak punya background penjahat? Bukan penjahat, maksudnya background melakukan kenakalan, melakukan kejahatan. Semua rata-rata saya yakin dan percaya kita punya background pernah melakukan kenakalan, pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan hal yang lain. Tapi Tuhan tetap punya anugerah. Tapi jangan sampai salah juga, saudara. Jangan sampai bilang, tenang, kata Pak Pendeta, ada anugerah Tuhan. Tapi tiba-tiba anugerahnya berhenti, ditutup sama Tuhan, selesai. Ya, makanya kalau diam di gua Adulam jangan terlalu lama. Ada haleluya? Lama-lama nanti di gua Adulam ada Tuhan ambil, selesailah kita semua. Ada amin, saudara? Jadi yang pertama, Yunus itu tidak melupakan anugerah Tuhan. Dia tidak pernah takut sama Tuhan. Dia menantang Tuhan. Dia menantang Tuhan, saudara. Waktu dia ada di kapal kan dia tantang Tuhan. Ini, ayo, saya nyebur juga. Bener aja dia nyebur, tapi dia nggak mati ya, saudara. Kebetulan Tuhan memang masih memerlukan Yunus, sehingga dia tidak mati. Nah, Bapak Ibu Saudara mesti ingat nggak satu kisah seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ingat ya cerita itu. Tapi saya nggak usah buka ayatnya. Terus dia kasih utang sama orang 100 talenta. 100 talenta, 100 dinar, saudara. Saya mau tanya, 10.000 talenta itu berapa dinar? Ada yang tahu? 1 talenta itu kurang lebih 6.000 dinar. Berarti kalau 10.000 talenta itu berapa, Deborah? Wah, Bapak ini mantep, pinter. 60 juta ya Pak ya. 60 juta dinar. 1 dinar berapa duit sekarang? Kalau saya baca kemarin dari Google, 1 dinar itu kurang lebih di Arab ya, itu 49.000 sekian. Jadi 1 dinar itu kurang lebih 50.000 rupiah ya.
Dia berhutang, orang itu berhutang berapa dinar? Hanya 100 dinar dikali 50.000 berapa Bapak Ibu Saudara? 5 juta ya Pak ya? 50.000 dikali 100 dinar hanya 5 juta utangnya. Orang itu utang sama dia tuh hanya 5 juta. Nah, si orang ini hutang sama bosnya ini berapa dinar tadi? 60 juta dinar. Kali 5.000 berapa? 60 juta kali 5.000 berapa? Berapa? 3. Yang bisa jawab ini memang pasti orangnya pasti nanti akan luar biasa. 3 triliun. 60 juta kali 5.000 kan? Nolnya nambah berapa tuh? Nambah 3, tambah lagi 3, 0. Iya, jadi 3 triliun Saudara. Kita dihutangin orang 3 triliun diampuni. Orang hutang sama kita 5 juta, kita kejar-kejar. Terus kita hukum. Wajar nggak? Saya mau tanya sama kita semua. Kita sudah diampuni dosa kita sama Tuhan berapa banyak, berapa besar? Halo? Begitu besar, begitu. Bahkan mungkin sampai tak terbatas dan sekali waktu ada saudaramu dari kampung, sekali waktu ada temanmu yang punya hutang, yang jahat sama engkau, yang ngomongin engkau, yang fitnah engkau di belakang. Kira-kira bisa ampunin nggak? Dan orang itu terus-terusan. Sekali, terus lagi. Saudara ampunin. Fitnah lagi, jahat lagi, fitnah lagi, jahat lagi, fitnah lagi, jahat lagi, ini lagi, itu lagi. Ampuni nggak kira-kira saudara? Susah ya, Bu, Pak? Susah nggak? Hah? Susah ya? Kalau suamimu gampar orang, kira-kira gimana? Gampar orang, gampar istri kira-kira masih bisa mengampuni nggak? Hah? Bisa nggak? Oh yakin. Gampar, tonjok, tendang, apalagi? Masih bisa mengampuni? Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali masuk kantor polisi ya kan? Nah ini sebenarnya ini saudara, berkali-kali. Memang kalau sudah membahayakan ya harus kantor polisi. Tapi maksud saya, ketika ada orang yang bersalah dan masuk ke dalam hati kita, kita seharusnya bisa lebih mengampuni. Karena itu kita tidak boleh salah terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberikan anugerah besar buat kita. Seharusnya kita juga bisa mengampuni 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 kali, itu 490 kali. Amin istri-istri? Kok diam nunduk semua? Amin ibu-ibu? Aminnya cuma satu, Bu Sieni doang. Amin ibu-ibu? Kalau suamimu kasar, suamimu jahat, suamimu ini, ampuni dia. Yang benar. Suami-suami juga sama. Kalau punya istri yang bawel, yang ribut, yang rese setiap hari, kita masih mengampuni istri kita? Amin. Harus setia sampai waktu pendeta berkhotbah harus setia sampai mati. Sama istri kita harus setia sampai mati nggak, Bu? Harus setia. Nah kalau istrinya nggak mati-mati gimana? Dibilang kan kita harus setia sampai mati. Tapi istri nggak mati-mati, saudara. Kita setia nggak mati-mati gitu. Karena kita berdoain sampai mati. Asal bisa tukar tambah. Haleluya. Jangan ya, jangan sampai begitu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, si Yunus ini memang dia itu egois, super egois daripada egois. Dan sebenarnya Tuhan sedang mengajar, bukan mengajar bangsa Niniwe saja, tapi dia sedang mengajar Yunus, saudara. Lihat ya, ayat yang kedua, kita balik sedikit, ayat yang kedua dan ketiga. Waktu Yunus berdoa, nih ya, doanya nih luar biasa, saudara. Doanya ku terus, ya kan? Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah... Wah, nasehatin Tuhan dia. Hebat loh, luar biasa. Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Ku lagi. Itulah sebabnya maka
Aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu, ya kan? Bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku lagi mati daripada hidup. Yunus itu egois. Dia tidak mau, saudara, keegoisannya itu di-break sama Tuhan. Sekalipun Tuhan, dia tidak peduli. Adakah dari antara kita yang seperti itu egoisnya? Ada, haleluya? Nggak ada ya? Nggak ada satu di tempat ini. Haleluya. Mudah-mudahan kita nggak punya hal seperti itu. Sehingga, saudara, Yunus itu menjadi orang yang benar-benar gagal di dalam memahami nilai manusia, gagal dalam dirinya sendiri, gagal. Ini nabi gagal sebenarnya, ya. Walaupun dia berhasil menobatkan bangsa Niniwe, tapi sebenarnya dia nabi yang gagal dalam memahami kebaikan Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Dikatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak. Kan panas ya di padang gurun, bukan seperti di gunung. Dia numbuh tuh, saudara, satu pohon jarak. Set, begitu cepat ya. Kalau Tuhan mau membuat segala sesuatu, apapun terjadi. Ada haleluya, dia buat begitu cepat. Seret, dia buat. Tetapi saudara, keesokan harinya Yunus baru aja bersukacita. Saya mau tanya sama kita, ya, kita bahas dulu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Bapak Ibu Saudara pernah lihat ulat? Pernah lihat nggak? Lihat ya. Banyak kan, Pak? Mungkin nggak ya, secara logika, Pak, pohon ulat itu kan paling juga makan satu daun. Ini satu pohon, satu daunnya habis sama satu. Saya nggak yakin itu, mungkin dia lapar kali ya. Tapi sampai satu pohon digeret semua sampai habis, mungkin nggak? Bukan ribuan ulat loh, hanya satu ulat. Gila ya, kalau kita melihat ini benar-benar luar biasa. Saudara lihat nggak, dari awal sampai akhir, Yunus mempermainkan Tuhan nggak? Tuhan kasih alat peraga untuk bukan mempermainkan Yunus, tapi untuk memperlihatkan, nih kalau kamu main-main sama Tuhan, begini nih, gitu kan? Saudara pernah main-main sama Tuhan? Halo? Pernah nggak main-main sama Tuhan? Pernah. Nah, ya kan? Wah, ya ntar Tuhan nggak tahu lah, tenang aja, ya kan? Kita merokok di bawah kolong tempat tidur. Main-main sama Tuhan semua, padahal Tuhan tahu semua, transparan. Kita keliling-keliling, ya kan, begini begitu, berbuat jahat, ya macam-macam lah ya, main-main sama Tuhan. Hati-hati loh, saudara. Tuhan bisa mengambil kapanpun, Tuhan bisa memberikan kesukaan, Tuhan bisa menurunkan satu hari saja. Saudara bisa lihat ayat yang ke-8, ya. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur, waduh, yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati lagi. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Itu yang namanya angin timur, saudara. Jadi kalau ada kalau ada daun yang baru gugur kena angin timur di tengah padang gurun, itu langsung kering. Bayangin, saudara, kepala Yunus saat itu langsung nyot kena angin yang bertiup begitu kencang. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ketiup angin yang begitu kencang sehingga hidungnya sakit, kepala sakit, kuping sakit? Pernah nggak? Kalau didingin saya pernah. Tapi kalau panas saya nggak pernah. Kalau didingin saya pernah, di daerah yang dingin sekali, angin bertiup, waduh, hidung saya bisa agak berdarah sedikit, kuping juga mesti ditutup rapat-rapat. Nah ini anginnya bertiup begitu kencang sehingga si Yunus ini, saudara, langsung ngerebahan. Waduh, saya nyerah dah, katanya. Lebih baik saya mati lagi. Kembali lagi Yunus mengatakan demikian.
Nah, saudara, saya melihat bahwa ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya apa, saudara? Selayaknya aku marah sampai mati. Sekarang begini, kok bisa ya Yunus begitu marah Allah menghukum pohon jarak, tapi Yunus nggak marah ketika Allah mau menghukum kota Niniwe? Saya mau tanya, pohon jarak dibandingkan kota Niniwe lebih penting mana? Kota Niniwe ada berapa Pak, Bu? 120.000 orang. Belum ada kambing, domba, semua. Ya kan, kalau itu di bumi hanguskan, lebih rugian mana sama dia cuman mematikan satu pohon jarak. Tapi Yunus konyol, saudara. Yunus ini nabi yang tidak logis. Dia bisa marah terhadap pohon jarak yang dimatikan oleh Allah, tetapi dia tidak marah. Dia bahkan bersyukur ketika kota Niniwe di bumi hanguskan oleh Allah. Iya, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Yunus itu lebih suka kematian orang yang dia dendami daripada kematian satu buah pohon, dan dia marahnya minta ampun sama Tuhan. Siapa dari antara kita yang pernah marah sama Tuhan karena apapun yang kita miliki diambil oleh Tuhan? Siapa dari antara kita yang pernah marah, kita introspeksi diri hari ini, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kalau aku sering marah sama Tuhan karena hal-hal yang baik, karena hal-hal yang saya sudah rencanakan itu diambil oleh Tuhan. Siapa yang pernah marah dan serasa seakan-akan bumi berhenti berputar ketika anak muda di tempat ini diputuskan sama pacarnya? Siapa yang pernah? Ada nggak ya di sini yang anak muda, cowok, cewek yang diputusin sama pacarnya, terus tiba-tiba bumi berhenti berputar? Ada nggak? Bumi berhenti berputar, ya kan? Langsung seakan-akan besok nggak mau makan, besok nggak mau ke gereja, besok nggak mau doa, besok nggak mau ini, semua seakan-akan udah. Aku sudah ditinggalkan pacarku yang waduh luar biasa, ya kan, apalagi marganya si lain atau apa gitu kan, yang sudah cocok, sudah pas, ditinggalkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwa ternyata rupa-rupanya apapun yang diambil oleh Tuhan yang baik, kita jangan nggak pernah boleh marah dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Yakin nggak Tuhan memberi, Tuhan mengambil? Terpujilah Tuhan. Haleluya. Biarin Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita relakan. Kalau kita relakan, kita nggak akan stres, bahkan akan menjadi gila. Kita tahu bahwa apapun yang kita miliki ini bersifat semuanya sementara. Saya yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan mengambil apapun yang terbaik dalam kehidupan kita, Dia tetap Allah yang baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Lalu Allah berfirman, kan? Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya tidak sedikit pun engkau berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Kata Tuhan, siapa yang numbuhkan? Tuhan, saya yang numbuhkan. Terserah saya mau bikin dia mati kek, saya mau bikin dia hidup kek, itu urusan saya, kedaulatannya Tuhan. Ayat yang terakhir, ini adalah ayat penutup. Tapi ayat ini bersifat terbuka. Kita lihat, ada ayat penutup yang bersifat terbuka. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Apa artinya? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Saudara, kadang-kadang kita hidup di Jakarta begitu enak, begitu luar biasa, gampang dengar firman Tuhan, gampang. Kalau orang-orang di desa yang mungkin ke pelosok-pelosok, orang susah, orang yang berat, ini sebenarnya
adalah pertanyaan buat kita semua. Coba, apakah Tuhan tidak sayang kepada orang-orang yang di pelosok, yang belum mengenal Tuhan? Sebenarnya itu yang ingin dikatakan. Yang tidak tahu membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Dan berapa banyak ternaknya yang akan punah atau musnah dengan ternaknya yang banyak. Kitab Yunus ditutup dengan sebuah pertanyaan. Lebih tepatnya, kitab ini sengaja dibiarkan terbuka. Yang harus menjawab ini bukan Yunus, bukan Allah, tetapi kita semua. Seberapa berhargakah jiwa-jiwa yang terhilang di mata hati saudara? Kalau saudara merasa seperti itu, yuk mulai hari ini, entah kita mendoakan, entah kita mengumpulkan dana, entah kita mencari usaha untuk dapat melayani, mungkin di Pulau Nias, mungkin di pulau Papua dan pulau-pulau lain yang begitu hari-hari ini membutuhkan. Tuhan mau kita semua juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang punya hati. Jangan seperti Yunus, dia punya hati hanya untuk dirinya sendiri, dengan keegoisan, dengan segala-galanya. Karena itu, kalau kita mau memahami kebaikan Tuhan, kita nggak akan pernah gagal memahami kebaikan Tuhan, asal karena satu hal, kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya ini akan terjadi buat kita semua, anak-anak Tuhan di tempat ini. Biar kita jangan gagal memahami kehendak Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada persoalan dalam rumah tangga, pahami kebaikan Tuhan. Ada amin saudara? Ya, jangan pernah kita bilang, ayo kita bercerai setelah sudah 10 tahun menikah, mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun udah jadi nenek-nenek, kakek-kakek, terus mau bercerai. Bilang, tapi sebelumnya kan saudara tahu bahwa ketika Tuhan mempersatukan, itu adalah rencana Allah yang besar untuk pernikahan. Bagi anak-anak muda yang sebentar lagi juga akan menikah, saya ingin mengingatkan sekali lagi, jangan pernah gagal memahami kebaikan Allah. Karena kebaikan Allah itu bukan kebaikan hanya untuk yang baik, tetapi kebaikan Allah juga terjadi untuk orang yang jahat, orang yang buruk. Tuhan memberkati, biarlah kita semua boleh lebih mengerti tentang segala rencana Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah gagal memahami kebaikan Allah. Dan apakah Allah terlalu baik untuk orang yang buruk, untuk orang yang jahat? Tidak. Itu adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah hak kedaulatan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita angkat satu pujian. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan Tuhan yang telah kami alami hari-hari ini. Biarlah kitab Yunus hari ini kami boleh memahami dan tidak gagal lagi memahami kebaikan Allah, tidak gagal memahami anugerah Allah yang besar, agar kami semua Tuhan boleh terus bertumbuh, berbuah, dan menjadi saksi Kristus di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin.